everybody, welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngajakin kamu ikutin kegiatanku sebagai insurance planner yang bekerja dari rumah. Waduh, lihat deh, mejaku berantakan banget. Jadi, mari kita beresin dulu supaya mood kerja jadi terpompa dengan sempurna. By the way, aku percaya banget loh, kalau kerapihan area tempat kita bekerja juga bisa membuat lebih banyak keberuntungan. Nah, sekarang kita sarapan dulu nih. Pagi ini aku lapar, jadi aku memilih sarapan pakai bubur ayam. Ngomong-ngomong, aku tim aduk guys. Kamu tim apa? Sebenarnya mau aduk mau enggak sama aja sih ya. Kalau buburnya enak mah enak aja. Dan ini buburnya emang enak banget. Ada rasa-rasa jeruknya gitu. Kalau pagi-pagi gini nih biasanya waktunya untuk me time buatku. Biasanya sambil sarapan atau ngopi, aku juga nonton YouTube channel favoritku. Dan sekalian untuk riset konten. Biasanya aku banyak dapat ide juga dari YouTube-YouTube ini. Nah, kali ini aku nonton channel tentang van life. Karena jujur Li, sejak 2020 kemarin, aku tertarik banget ngikutin gaya hidup mobile seperti ini. Cuman kayaknya di Indonesia belum bisa ya. Ya nggak sih? Banyak sih sekarang aku lihat ada di Bali ya, tapi kayaknya kalau untuk full time kayak gini nih belum pas aja kayaknya di Indonesia. Terus sambil ngopi aku juga cek jadwalku di hari itu yang biasanya sudah kuatur menggunakan metode time blocking di Google Kalenderku. Sejak aku pakai time blocking pakai Google Calendar dan aku pakai time blocking, itu kayaknya tuh hariku tuh lebih terorganize aja, dan aku selalu make sure aku siapin extra spare time. Jadi biasanya siang untuk lunch, sama kalau sore itu untuk dinner, karena in line of my work kadang-kadang kita tuh ketemu klien di malam hari gitu. Dan untungnya sekarang karena semua bisa pakai virtual, jadi nggak perlu keluar rumah untuk bertemu dengan klien. Kita bisa ketemu secara virtual, baik lewat Zoom atau mungkin lewat aplikasi lain kayak misalnya MS Office atau Google Meet. Tapi aku biasanya sih pakai Zoom. Pagi ini aku ada kelas mentoring MDRT. Seragamnya pakai baju putih. Nah, untungnya virtual nih dari rumah, jadi aku bisa pakai bawahannya celana pendek. MDRT atau Million Dollar Roundtable adalah asosiasi agen asuransi internasional, tempat berkumpulnya agen-agen seluruh dunia yang berhasil mengumpulkan premi terkolek minimal 1 miliar dolar. Nah, kelas mentoring yang kuikuti ini difasilitasi oleh partner asuransiku yaitu Allianz Life Indonesia dan dimentori oleh beberapa agen yang sudah berulang kali mencapai MDRT. Tujuannya adalah menyiapkan agen-agen asuransi untuk lebih profesional, berprestasi dan bisa mencapai kualifikasi MDRT, dan tentunya agar bisa selalu memberikan yang terbaik bagi klien-kliennya. It's definitely a good learning experience for me. Nah, sekarang ini udah selesai waktunya makan siang. Ada beberapa ilustrasi yang mau aku buat. Dari pagi juga aku udah ada follow up. Jadi kamu bakal melihat aku membuat ilustrasi dan sekaligus juga melihat aku behind the scene, bagaimana cara aku menjelaskan program yang aku rancang untuk klien-klienku supaya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk keuangan mereka.
For privacy reason, aku nggak bisa tunjukin screen-nya dengan jelas karena ada data-data klienku, tapi aku akan jelasin prosesnya. Jadi, untuk bisa membuat rencana proteksi atau ilustrasi, aku perlu data-data seperti nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, tanggal bulan tahun lahir, merokok atau tidak, pekerjaan, status, email, dan nomor telepon. Lalu aku akan membuatkan rekomendasiku berdasarkan fokus keuangan, kebutuhan, dan kelas resiko klien tanpa mengesampingkan budget atau buying power si klien tersebut. Biasanya poin-poin ini sudah kudapat sebelum aku membuatkan ilustrasi. Aku tuh paling bingung kalau ada yang tiba-tiba tanya, berapa preminya? Atau tolong buatin ilustrasi dong untuk kesehatan tanpa mau kasih datanya. Asuransi itu bagian dari perencanaan keuangan, dan perencanaan ini bisa berbeda-beda di tiap orang, jadi nggak bisa pukul rata. Nah, kalau sudah jadi ilustrasinya, aku akan membuat sekalian video penjelasannya. Ini game changer banget sih, karena memudahkan klienku yang sibuk untuk memahami isi ilustrasinya sesuai dengan kenyamanan waktunya dia. Jadi habis itu aku tinggal follow up aja. Banyak orang menganggap bahwa asuransi itu hanya sekadar untuk menanggung biaya kesehatan, yang which is bisa jadi mereka menganggap oh ya udah bisa pakai BPJS aja kan. And you are right, kalau misalnya mau lebih hemat ya memang BPJS salah satu solusi terbaik untuk budget kamu. Tapi kalau soal income replacement atau untuk mengcover biaya-biaya yang muncul di kemudian hari akibat resiko seperti sakit atau kecelakaan atau cacat atau kematian si tulang punggung, maka kamu kayaknya nggak cukup deh kalau hanya mengandalkan atau menyandarkan proteksi keuangan kamu pada BPJS aja. Jadi asuransi itu ada lebih luas dibandingkan hanya untuk biaya kesehatan, karena bisa juga dipakai untuk planning income replacement, untuk planning biaya-biaya yang di luar dari biaya medis. Jangan lupa sakit kritis itu banyak biaya lain selain biaya medis. Lalu kemudian kamu juga bisa pakai untuk menyiapkan aset warisan, dan ini aset warisan asuransi itu sama sekali aman, tidak bisa diganggu gugat. Lalu atau mungkin kalau kamu udah punya aset yang banyak, kamu bisa menyiapkan aset pendamping atau warisan pendamping untuk aset-aset kamu. Karena jangan lupa, aset-aset yang kamu anggap cair tadinya seperti investasi atau uang di bank, bahkan rumah yang memang tidak cair juga pada saat menjadi warisan, itu menjadi aset yang tidak liquid. Karena ahli waris itu membutuhkan beberapa aktivitas untuk legalitas untuk bisa mencairkan si warisan tersebut, dan sudah pasti juga untuk mengurus itu memerlukan uang, ya kan? Nah, jadi kalau kamu udah punya aset-aset tersebut, kamu bisa siapkan aset warisan pendamping asuransi jiwa untuk menyiapkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus legalitas tersebut. Jadi perlu diingat nih bahwa asuransi itu nggak cuman ada asuransi kesehatan, tapi juga ada asuransi jiwa, di mana di dalam asuransi jiwa itu bisa ditambahkan asuransi kesehatan, asuransi cacat, dan juga asuransi sakit kritis yang dengan perencanaan yang tepat bisa membangun rencana income replacement untuk kamu, terutama yang merupakan tulang punggung keluarga.